Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Diincar Real Madrid, Inter Milan segera pagari Romelu Lukaku dengan kontrak baru. Inter Milan tahu betul seberapa pentingnya Romelu Lukaku untuk skuadnya saat ini. Mereka pun mencoba segala cara agar sang pemain tidak tergoda dengan pendekatan klub raksasa Spanyol Real Madrid. Real Madrid sudah mencari sosok penyerang yang bisa menjadi suksesor Ronaldo dan Benzema, mulai dari Luka Jovic hingga Eden Hazard. Sayangnya, tidak ada satupun yang bisa mencapai standar harapan. Mereka pun mengalihkan perhatiannya kepada Lukaku. Inter wajar merasa cemas. Dan menurut 90 Min, mereka ingin memperpanjang kontraknya meski yang sekarang masih berlaku selama 3,5 tahun lagi. PSG resmi tendang Jesse Rodriguez gara-gara skandal. Paris Saint-Germain baru saja mengumumkan untuk mengakhiri kerjasama mereka dengan Jesse Rodriguez. Meskipun kontrak Jesse masih sampai akhir Juni 2021, namun PSG memilih untuk memutus kontrak Jesse sekarang ini juga. Dalam keterangan resmi dari PSG, mereka tak mengatakan secara pasti apa alasan mereka memecat pemain berusia 27 tahun tersebut. Pihak PSG hanya memberitahu bahwa kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri kontrak. Singkat cerita, Jesse mengotori nama baik PSG karena ia ketahuan terkena skandal dengan seorang model bernama Rosio Amar. Parahnya, Amar ternyata adalah sahabat dekat dari mantan kekasih Jesse sebelumnya, yakni Aura Ruiz. Sudah dikalahkan Cadiz, kini Barcelona ditinggal Ousmane Dembélé. Barcelona baru saja melalui hari yang sulit usai dikalahkan tim promosi Cadiz di laga lanjutan Liga Spanyol. Hampir menurunkan skuad terbaiknya, Blaugrana justru kalah dengan skor 1-2. Selain kekalahan itu, Ousmane Dembélé dipastikan mengalami cedera hamstring pasca membela Barcelona di laga kontra Cadiz. Padahal Dembélé hanya bermain selama 45 menit, tepatnya sejak babak kedua dimulai sampai laga berakhir. Akan tetapi, 45 menit itu ternyata membuat Dembélé mengalami cedera hamstring. Kehilangan Dembélé tentunya membuat Koeman harus memutar otak untuk mencari solusi atas perginya pemain asal Prancis tersebut untuk sementara waktu. Free kick Messi tak efektif lagi. Messi acap kali menjebol gawang lawan dari situasi bola mati. Bahkan menurut Sport Bible, di akhir 2019 lalu, La Pulga berhasil mencetak gol tendangan bebas langsung ke-50 dalam karirnya. Saat itu Lionel Messi secara rata-rata juga mampu mencetak paling tidak 4 gol tendangan bebas per musim. Sementara di tahun 2020 ini, Lionel Messi disebut sudah gagal mencetak gol dari sejumlah percobaan tendangan bebas. Tepatnya sebanyak 62 kesempatan. Hal ini diklaim karena tim-tim lawan Barcelona di La Liga sudah mengusung sebuah strategi khusus. Menurut benchwarmer, strategi untuk membendung free kick Lionel Messi ini disebut sebagai 3 tembok. Hal ini merujuk pada 3 barisan pemain yang masing-masing punya tugas sendiri. Disebutkan pula bahwa strategi 3 tembok ini sudah dipakai oleh sejumlah tim La Liga ketika menghadapi tendangan bebas Lionel Messi. Dan tampaknya sukses karena free kick pemain asal Argentina itu tidak lagi berbuah gol-gol buat Barcelona alias tidak lagi efektif seperti sebelumnya. Tottenham versus Arsenal menang 2-0, Spurs puncaki klasemen. Bermain di Tottenham Hotspur Stadium, raihan 3 poin berhasil disabet tuan rumah berkat gol dari Son Heung-min di menit ke-13. Dan Harry Kane di injury time babak pertama. Hasil ini mengantarkan Tottenham ke puncak klasemen sementara dengan 24 poin. Sementara bagi Arsenal, kekalahan ini membuat mereka menempati urutan ke-15 dengan 13 poin. Libas Sheffield United, Leicester naik ke peringkat keempat klasemen dengan 21 poin. Leicester City berhasil menang 2-1 atas Sheffield United pada pekan ke-11 Premier League di Bramall Lane. The Foxes sempat unggul terlebih dahulu di menit ke-24 lewat aksi Ayoze Perez. By Egan to Albrighton, a brilliant block there by Lowe.
2 menit berselang, Sheffield berhasil menyamakan kedudukan lewat aksi Oliver McBurnie. Central, headed towards goal and in from Oli McBurnie. Gol telat Jamie Vardy di penghujung laga mengantarkan The Foxes meraih kemenangan. Middle Jamie Vardy one-on-one with the keeper and he finishes and just like that. Kemenangan itu pun membawa Leicester naik ke peringkat keempat klasemen dengan 21 poin, sedangkan Sheffield semakin terbenam di dasar klasemen. Liverpool versus Wolverhampton Wanderers, The Red pesta 4-0. Menjamu Wolves di Anfield, Liverpool sempat unggul 1-0 di babak pertama lewat Mohamed Salah. Cody tried to chest that down and presented it to Salah in Liverpool. Di babak kedua, Liverpool menambah 3 gol lagi. Masing-masing dicetak oleh Georginio Wijnaldum menit ke-58. Gini Wijnaldum goes alone and scores one. Joel Matip menit ke-68. Here's Salah. And there's the first of them. Dan bunuh diri Nelson Semedo di menit ke-78. Alexander-Arnold, what a pass. Mane, surely it's in. Kemenangan 4-0 bertahan hingga laga bubar. Kemenangan membuat Liverpool kembali ke peringkat 2 klasemen Liga Inggris dengan torehan 24 poin, sementara Wolverhampton tertahan di peringkat ke-10 dengan raihan 17 poin. Crystal Palace lumat West Brom tanpa ampun. Bermain di The Hawthorns, tim tamu sempat unggul terlebih dahulu di menit ke-8 lewat gol bunuh diri Darnell Furlong. Tim tuan rumah sempat membalas lewat gol Conor Gallagher. Di menit ke-34, West Brom mulai bermain dengan 10 pemain setelah Mateus Pereira terkena kartu merah. Setelah itu, Palace memborong 4 gol tambahan lewat aksi Wilfried Zaha di menit ke-55. Christian Benteke di menit ke-59. Gol kedua Zaha di menit ke-68. Dan gol kedua Benteke di menit ke-82. Skor 1-5 untuk kemenangan Crystal Palace menghiasi laga ini. Dengan hasil ini, Palace naik ke peringkat ke-11 dengan raihan 16 poin, sedangkan West Brom tertahan di peringkat ke-19 dengan raihan 6 poin. Hasil La Liga hari ini. Granada bermain imbang 3-3 dengan Huesca, Osasuna kalah 0-2 dari Real Betis, Villarreal bermain imbang 0-0 dengan Elche, Alaves bermain imbang 0-0 dengan Real Sociedad. Napoli hajar Crotone 4-0. Napoli memetik kemenangan telak kala bertandang ke Crotone dalam lanjutan Liga Italia di Stadio Ezio Schida Senin 7 Desember. Lorenzo Insigne dan kawan-kawan menang 4-0 dan naik ke 3 besar. 4 gol Napoli berhasil dicetak oleh Lorenzo Insigne di menit ke-31. Insigne cuts in, Insigne! Super goal! Hirving Lozano di menit ke-58. Look for goal number 2. Insigne's ball in, it's a lovely one, Lozano's there. Diego Demme di menit ke-76. Just took a poor touch, and then the shot from Dem. Great strike. Dan Andre Entagna di menit injury time babak kedua. Mertens lines it up for Petagna. Can he make it 4? He does. Petagna. Dengan hasil ini, Napoli naik ke posisi 3 dengan 20 poin dari 10 laga, sementara Crotone belum beranjak dari dasar klasemen dengan baru mengumpulkan 2 poin. Sampdoria versus Milan, Rossoneri menang 2-1. AC Milan meneruskan laju tak terkalahkan mereka di Serie A. Bertandang ke markas Sampdoria di Giornata ke-10, Senin 7 Desember, Rossoneri menang tipis 2-1. Pada menit ke-44, Jakub Canto tertangkap melakukan handball di kotak penalti Sampdoria. Milan mendapat hadiah sepakan 12 pas. Frank Kessie maju sebagai eksekutor dan berhasil menuntaskannya. This to give Milan the lead. Milan berhasil menambah keunggulan di menit ke-77 melalui gol Samu Castillejo. Namun di menit ke-82, Sampdoria berhasil memperkecil ketertinggalan lewat gol Albin Ekdal.
flicked on and it's in. Surely it's in, or did he keep it? Dengan hasil ini, skuad besutan Stefano Pioli kukuh di puncak klasemen sementara dengan 26 poin, sedangkan Sampdoria berada di urutan ke-12 dengan 11 poin. Roma versus Sassuolo, 10 pemain Ilupi imbangi Sassuolo. AS Roma bekerja keras mengamankan 1 poin kala menjamu Sassuolo di Olimpico Minggu 6 Desember. Roma harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-40 selepas Pedro Rodriguez diacungi kartu kuning kedua setelah melanggar Maxim Lopez. Selepas kartu merah tersebut, Roma sebenarnya sempat mencetak gol lewat sepakan Hendrik Mkhitaryan. Namun gol dianulir setelah VAR melihat pelanggaran dari Edin Dzeko. Di babak kedua, giliran Sassuolo punya gol yang dianulir. Sepakan indah Lucas Haraslin meluncur ke gawang, tetapi dibatalkan karena offside yang tipis. Dengan 1 poin ini, Roma masih bertahan di posisi 5 klasemen sementara dengan 18 poin dari 10 laga, sementara Sassuolo tepat di atasnya dengan 19 poin. Di pertandingan lain, Hellas Verona bermain imbang melawan Cagliari dengan skor 1-1. Parma bermain imbang 0-0 melawan Benevento. Mohamed Salah setara Ronaldo. Mohamed Salah jadi aktor vital kesuksesan Liverpool menggasak Wolverhampton Wanderers 4-0 dalam laga Liga Inggris di Anfield Senin 7 Desember. Salah pada pertandingan tersebut menyumbangkan 1 angka untuk Liverpool dan itu merupakan gol ke-84-nya dalam 131 penampilan di Liga Inggris yang membuatnya sejajar dengan perolehan Cristiano Ronaldo. Saat membela Manchester United pada 2003 sampai dengan 2009, Ronaldo juga mengkoleksi 84 gol di Premier League, tapi dengan jumlah laga lebih banyak yakni 196 penampilan. Menang atas Arsenal, Mourinho sebut Tottenham tak lagi normal. Angka penuh berhasil dipetik Tottenham Hotspur kala menjamu Arsenal pada pekan ke-11 Liga Inggris dengan skor 2-0 Senin 7 Desember. Selain mampu menaklukkan rival sekota, manajer Jose Mourinho bangga karena anak asuhnya terus bertumbuh di tengah himpitan jadwal sulit. Jose Mourinho berani menyebut anak asuhnya tidak lagi kembali ke normalitas. Kami sudah bermain melawan City, Chelsea, Arsenal. Jika Anda mendapat 3-4 poin dari pertandingan-pertandingan itu, bukanlah sebuah akhir dunia. Itu sebuah hal yang normal. Kami mendapat 7 angka, ujar Jose Mourinho melansir dari BBC. Kami terus bertumbuh. Saya bisa bayangkan banyak orang memprediksi 3 laga beruntun itu sebagai momen kami kehilangan angka dan kembali normal. Namun kami tidak kembali ke normalitas. Imbuh pria berjuluk The Special One itu. Tottenham bekuk Arsenal, Kane dan Mourinho catat rekor jadi raja. Tottenham Hotspur mengalahkan Arsenal 2-0 di Liga Inggris Minggu 6 Desember. Hasil itu membuat Harry Kane dan Jose Mourinho mencatatkan rekor mengagumkan. Bagi Harry Kane, tambahan 1 gol itu membuat ia kini telah mencetak 250 gol sepanjang karir profesionalnya di tingkat klub maupun tim nasional. Tak cuma itu, golnya di laga malam ini juga membuatnya menjadi top skor di derby London Utara di semua kompetisi dengan 11 gol. Ia mengungguli Emmanuel Adebayor yang mencetak 10 gol. Sementara itu, kemenangan ini membuat Jose Mourinho mencatatkan rekor 40 kemenangan di semua derby London, tak hanya London Utara. Jumlah ini hanya kalah dari Arsene Wenger yang memenangi derby London 106 kali. Di sisi lain, hasil laga ini juga membuktikan superioritas pria Portugal itu terhadap The Gunners. Pasalnya, hingga saat ini Mourinho tak pernah kalah di kandang melawan Arsenal sepanjang karir kepelatihannya. Jika ditinggal Ibrahimovic, AC Milan incar Immobile. Terancam ditinggal Zlatan Ibrahimovic saat kontraknya habis akhir musim ini, AC Milan siap membidik striker timnas Italia yang bermain di Lazio, Ciro Immobile. Pasalnya, striker Lazio itu sempat menjadi bidikan AC Milan sebelum akhirnya mereka memutuskan untuk mendatangkan Ibrahimovic pada bursa transfer Januari lalu. Kini, dengan masa depan Zlatan Ibrahimovic yang penuh tanda tanya, terbuka peluang untuk kembali berusaha memboyong Ciro Immobile di bursa transfer musim panas. Apalagi Immobile juga masih tajam musim ini untuk Lazio dengan telah mencetak 10 gol dari 11 laga di semua kompetisi. Kabar buruk buat MU, Cavani dan Martial cedera.
Kemenangan Manchester United atas West Ham harus dibayar mahal, sebab kedua pilar utama mereka yakni Anthony Martial dan Edinson Cavani mengalami cedera. Kami kehilangan Edinson Cavani dan Anthony Martial yang kena cedera. Tim akan segera melakukan pengecekan dan semoga tidak parah, kata Solskjaer kepada MUTV. Ole Gunnar Solskjaer belum memastikan kapan Edinson Cavani dan Anthony Martial akan pulih, namun bisa jadi kedua pemain tersebut melewati partai penting pada pertengahan pekan depan di Liga Champions. Manchester United raih rekor langka yang cuma dimiliki dua klub Liga Inggris. Manchester United berhasil meraih rekor langka yang hanya pernah dimiliki oleh dua tim di kasta teratas Liga Inggris. Dilansir dari BBC, MU kini sudah mencetak 2 gol atau lebih dalam 9 laga tandang beruntun di Liga Inggris. Rekor ini tergolong langka karena sejak 2001 hanya ada 2 klub yang mampu melakukan hal ini. Selain Manchester United, ada Leeds United yang sudah mengantongi rekor tersebut. Performa tandang memang seperti menyelamatkan Manchester United di Liga Inggris musim ini. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!